Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk anak-anak kelas 11 yang sedang belajar di rumah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita masih akan melanjutkan pembelajaran pada bab 2, yaitu tentang teks eksplanasi. Yang akan kita bahas pada hari ini adalah analisis kebahasaan teks eksplanasi. Namun, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini terlaksana dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang akan kita bahas pertama kali yaitu tentang ciri kebahasaan teks eksplanasi. Ada 4 ciri. Yang pertama yaitu bahasa baku. 2. Bahasa lugas. 3. Kata teknis. 4. Kata-kata bermakna kronologis atau kausalitas. Keempat ciri ini nanti akan Ibu bahas satu persatu. Yang pertama, ciri bahasa baku. 1. Tidak dipengaruhi bahasa daerah. 2. Tidak dipengaruhi bahasa asing. 3. Bukan merupakan ragam percakapan. Jadi bahasa baku tidak digunakan dalam ragam percakapan sehari-hari, tetapi biasanya bahasa baku digunakan untuk yang acara formal atau forum yang resmi. Misalnya dalam acara rapat atau dalam kegiatan pembelajaran. Berikutnya adalah pemakaian imbuhan eksplisit. Yang dimaksud dengan imbuhan eksplisit adalah kata yang digunakan menggunakan imbuhan yang jelas maknanya. Imbuhan itu terdiri dari awalan, sisipan, dan akhiran, yang apabila digunakan dalam kalimat harus mudah dipahami oleh pembaca. Misalnya ada kata membeli dan beli. Ragam baku yang tepat adalah membeli. Kemudian unsur-unsur kalimatnya harus lengkap. Unsur-unsur kalimat terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Jadi dalam teks eksplanasi, unsur-unsur kalimat harus digunakan secara lengkap. Kemudian pemakaian hubungan kata sesuai dengan konteks kalimat. Selanjutnya, tidak rancu. Yang dimaksud tidak rancu adalah kalimat yang digunakan itu tidak menimbulkan penafsiran ganda atau tidak menimbulkan makna ganda. Dan ciri yang terakhir adalah tidak mengandung arti pleonasme. Yang dimaksud dengan pleonasme adalah kalimat yang menggunakan kata-kata yang berlebihan. Misalnya, maju ke depan, mundur ke belakang, naik ke atas, turun ke bawah. Selanjutnya, bahasa lugas. Penggunaan kalimat yang memiliki makna sebenarnya atau sering disebut dengan makna denotatif. Contohnya, es teh ini rasanya terlalu manis. Manis di sini mengandung makna sebenarnya. Manis dirasakan oleh indera pencecap. Lawan kata dari makna denotatif adalah makna kias atau makna konotatif atau makna yang tidak sebenarnya. Contohnya, bicaramu manis di bibir, namun lain di hati. Kata manis pada kalimat yang kedua ini dirasakan oleh indera pendengaran. Kata teknis. Kata kerja yang memiliki artian secara khusus terkait bidang ataupun keahlian tertentu atau disebut dengan istilah. Contoh, istilah teknologi, install, jaringan, aplikasi, online, dan chatting. Istilah bidang bahasa Indonesia, literasi, pidato, sinopsis. Istilah bidang biologi, adaptasi, fosil, ekosistem. Kata-kata bermakna kronologis atau kausalitas. Konjungsi kronologis. Apa yang dimaksud dengan konjungsi kronologis?
Konjungsi kronologis adalah konjungsi yang menghubungkan dua buah klausa atau lebih yang menggambarkan urutan waktu kejadian. Contoh kata penghubungnya, kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Kemudian, konjungsi kausalitas. Yang dimaksud dengan konjungsi kausalitas adalah konjungsi yang menghubungkan dua buah klausa atau lebih yang menggambarkan sebab akibat. Contoh konjungsinya sebab, karena, oleh karena itu, oleh sebab itu, sehingga. Kata kerja pasif yaitu bentuk kata kerja yang subjeknya sebagai penderita. Kata kerja pasif umumnya dapat dilihat dari ciri-ciri adanya awalan di dan awalan ter. Contoh kata kerja pasif: dipukuli, dinasihati, dimulai, terlihat, terwujud, terlempar. Penggunaan konjungsi antar kalimat dalam teks eksplanasi. Bagaimana penggunaan konjungsi antar kalimat dalam teks eksplanasi? Kalimat-kalimat dalam teks eksplanasi harus dibuat secara padu. Salah satu cara untuk memadukan suatu kalimat dengan kalimat berikutnya dengan menggunakan konjungsi. Konjungsi yang digunakan untuk menghubungkan dua kalimat disebut dengan konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama atau yang A, konjungsi antar kalimat pertentangan. Contohnya, akan tetapi, namun, biarpun demikian. Contoh kalimatnya, keadaan memang sudah aman, namun kita harus tetap waspada. Jadi di sini terdapat dua kalimat yang digabungkan menjadi satu kalimat dengan kata penghubung antar kalimat namun. Kalimat pertama, keadaan memang sudah aman. Kalimat kedua, kita harus tetap waspada. Nah, kata namun atau konjungsi diletakkan sebelum kalimat kedua dan setelah kata penghubung ada tanda koma. Yang B, konjungsi antar kalimat waktu. Contohnya, kemudian, sesudah itu, setelah itu, selanjutnya. Contoh kalimatnya, ibu berbelanja baju di pasar Klewer. Setelah itu, ibu berbelanja di grosir Solo. Yang C, konjungsi antar kalimat penambahan. Contohnya, lagi pula, selain itu. Contoh kalimatnya, Cici merasa pusing kepala. Selain itu, suhu badannya demam tinggi. Yang D, konjungsi antar kalimat pembalikan. Contohnya, sebaliknya. Contoh kalimatnya, pencuri itu tidak mengindahkan tembakan peringatan. Sebaliknya, dia melawan polisi dengan senjata. Yang E, konjungsi antar kalimat keadaan. Contohnya, sesungguhnya, sebenarnya. Contoh kalimat, masalah yang dialami Andi memang berat. Sesungguhnya, dia sudah meramalkan masalah itu sebelumnya. Yang F, konjungsi antar kalimat penguatan. Contohnya, malahan, bahkan. Taman Anggrek sudah dikenal oleh masyarakat. Bahkan, taman tersebut selalu penuh dengan pengunjung. H, konjungsi antar kalimat konsekuensi. Contohnya, dengan demikian. Contoh kalimatnya, isi buku Pesona Wisata sangat menarik. Dengan demikian, pembaca senang membaca buku tersebut. I, konjungsi antar kalimat akibat. Contoh, oleh karena itu, oleh sebab itu. Contoh kalimat, Rina, anaknya baik hati dan tidak sombong. Oleh karena itu, banyak
orang yang ingin berteman dengannya. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam penulisan teks eksplanasi. Langkah yang pertama, harus menentukan topik atau tema. Yang kedua, menentukan tujuan penulisan. 3. Mengumpulkan data dari berbagai sumber. 4. Menyusun kerangka. Dan yang kelima, mengembangkan kerangka menjadi karangan eksplanasi. Berikutnya, menyunting teks eksplanasi. Dalam menyunting teks eksplanasi ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu isinya, yang kedua struktur, dan yang ketiga adalah bahasanya. Dalam hal isi apa saja yang harus diperhatikan? Yaitu 1. Kesesuaian isi dengan judul. 2. Kebenaran isi teks secara keilmuan. 3. Ketiadaan pertentangan berkaitan dengan sara. Kemudian struktur. Dalam hal struktur, yang perlu kita telaah adalah aspek 1. Kelengkapan bagian-bagian teks, yaitu identifikasi fenomena, proses kejadian, dan ulasan. Yang kedua, ketepatan susunannya. Dan yang ketiga, kepaduan hubungan antar bagian-bagiannya. Kemudian, bahasa. Dalam hal bahasa, kita perlu menelaah aspek 1. Keefektifan kalimat. 2. Ketepatan pemilihan kata, yaitu dalam hal kelugasan makna dan penggunaan konjungsinya. Dan yang ketiga, kebakuan ejaan atau tanda baca. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Marilah kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.